Dua kali dikalahkan Ganjar, Anies makin nyungsep. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Nina Nur. Membandingkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memang menarik. Di atas kertas, dengan memperbandingkan wilayah, penduduk, dan APBD keduanya, Anies harusnya bisa lebih leluasa bekerja dan punya lebih besar kemungkinan untuk menghasilkan banyak prestasi dan inovasi. Dengan APBD 28,3 triliun, Ganjar harus mengurus wilayah seluas 32,800 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 32 juta jiwa. Sementara dengan APBD 87,95 triliun, Anies hanya mengurus wilayah seluas 661 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 10,5 juta jiwa. Singkatnya, Anies punya model gede buat ngurusin wilayah kecil dan penduduk yang sedikit. Mau bikin penghijauan di seantero Jakarta pun bisa. Mau bersihin semua sudut kali Ciliwung agar sekinclang sungai di Korea juga bisa. Mau bedah rumah atau menyediakan rusun buat semua penduduk miskin di Jakarta juga bisa. Tapi dia malah menebangi pohon di Monas dan buang duit buat acara balap Formula E. Sementara normalisasi sungai nggak dikerjakan. Pinter. Jadi wajar saja perbandingan jomplang yang tidak dimanfaatkan secara benar oleh Gubernur Anies akhirnya berdampak hebat pada berbagai sisi, termasuk di sisi politik, yakni berimbas pada ambisi Anies buat nyapres. Publik sudah tahu akan ambisi Anies ini. Yel-yel Gubernur rasa presiden pun sudah bisa terlihat di mana-mana. Anies pun tidak pernah lelah mencari panggung buat mengangkat dirinya. Sesuai dengan predikat itu, ironisnya, buat si Anies, Ganjar yang sebelumnya tidak pernah dihubung-hubungkan dengan soal nyapres di 2024, malah makin lama makin diunggulkan oleh publik sebagai salah satu calon kuat di 2024. Anies yang capek-capek konvers, Ganjar yang disanjung-sanjung sebagai calon presiden di 2024. Kasian deh lo, ya salah sendiri kan, punya modal banyak, tapi tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, sehingga Ganjar selalu bisa mengungguli Anies. Dengan resmi, di tingkat nasional sudah 2 kali terjadi dalam waktu singkat, dalam beberapa minggu terakhir ini saja. Pertama, hat-trick prestasi Jateng di Musrenbangnas. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2020 diawali dengan penobatan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik. Dan akhir April lalu, penghargaan tahunan itu berdasarkan pada berhasilnya perencanaan dan pencapaian dalam pembangunan. Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, mendapat hat-trick karena menyabet 3 penghargaan terbaik tersebut. Jateng sebagai provinsi terbaik, Temanggung sebagai kabupaten terbaik, dan Semarang sebagai kota terbaik. Penghargaan tersebut diumumkan oleh Kepala Bappenas Suharso Manoarfa lewat video conference, yang juga dihadiri secara virtual oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, dan jajaran kementerian lainnya. Jawa Tengah jadi juaranya karena sebagai program pembangunan unggulan yang sukses, seperti program 1 OPD, Organisasi Perangkat Daerah, 1 Desa Binaan, program sekolah tanpa sekat, pembebasan SPP sekolah, program rumah sakit tanpa tembok, rescue bencana, dan lain-lain. Intinya, program-program tersebut nilai inovatif, serta direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, jelas terukur, dari perencanaan hingga hasil nyatanya. Bukan karena Ganjar punya saudara di lembaga yang memberikan penghargaan itu loh. Dengan kata lain, penghargaan itu merupakan hasil dari kerja keras Ganjar Pranowo dan jajarannya. Jakarta mana? Dapat nomor 3 pun? Enggak. Kedua, berhasil menyelap elektabilitas Anies. Sebelumnya, nama Ganjar jarang diperhitungkan dalam berbagai survei elektabilitas Pilpres. Seiring berjalannya waktu, dengan prestasi dan etos kerja yang makin kinclong, Ganjar pun masuk dalam bursa capres. Nggak pakai dipaksakan masuk, nggak pakai yel-yel Gubernur rasa presiden, Ganjar cukup hanya menjadi seseorang Gubernur Ganjar. Dan para pendukungnya pun makin banyak dan makin fanatik. Benar kata orang bijak, hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Kegiatan Ganjar yang sering goes bersepeda sambil mendatangi warganya tentu lebih menarik hati ketimbang melihat Anies konvers melulu. Nah, ada 2 survei yang hasilnya memperlihatkan kesuksesan Ganjar menyelap elektabilitas Anies. Anies yang biasanya ada di pucuk klasmen atau paling tidak di nomor 2 lah, sesudah nama Prabowo, sekarang jadi berada di bawah Ganjar. Hasil survei dari Indonesia Electronic dan Strategi Index Research yang dirilis di awal Mei lalu menunjukkan peningkatan elektabilitas yang tinggi bagi Ganjar dari 9,9% menjadi 14,1% dan menggeser posisi Anies mendapatkan hasil 13,7%, naik tipis dari sebelumnya 13,3%.
Prabowo menempati posisi pertama dengan angka 19,3%. Naiknya elektabilitas Ganjar yang drastis disebabkan karena dinilai unggul dalam kebijakannya menangani wabah corona. Survei indeks sebelumnya dirilis pada Februari 2020. Survei kedua dari Polematrix Indonesia dirilis pada Kamis lalu 14 Mei. Hasilnya menunjukkan Ganjar kembali berada di posisi kedua setelah Prabowo dengan perolehan angka 13,7%. Prabowo sendiri mendapatkan angka 18,9%, sementara Anies berada di posisi ketiga dengan angka 12,8%. Anies yang dulu berkibar dalam tiap survei yang hanya dikalahkan oleh Prabowo, sekarang harus cemberut dengan angka Ganjar yang melesat. Muncul Prabowo, bahkan disebut pengamat bahwa Ganjar punya kemungkinan besar buat menyalip Prabowo. Secara waktu pun masih panjang menuju 2024. Namun, sudah bisa diprediksi apa yang didabur, itulah yang dituai. Ganjar yang hobi goes dan sering mendatangi warga akan menuai kesehatan dan kesuksesan. Asik, sekian dulu dari Kura-Kura.